Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mas Joko Gendeng. Oke, kita lanjut video restorasi Black Dome-nya di part yang kelima. Untuk kali ini yaitu pemasangan drivetrain atau group set dan juga brake set. Nah, untuk brake set dan group set saya harus beli kabel outer dan inner masing-masing untuk brake setnya dan juga untuk shifternya. Hal ini karena untuk kabel yang lama itu sudah berkarat, baik bagian kabel outernya maupun kabel innernya, jadi harus diganti. Nah, langsung aja kita unboxing dulu untuk kabel brake setnya. Untuk kabelnya ini udah dapat satu set, jadi ada kabel outer, kemudian ada beberapa end cap baik untuk outer maupun inner, juga ada kabel innernya. Langsung aja kita pasang. Ini ada brake levernya atau handle remnya. Nah, ini kabel innernya. Ini kabel outernya sudah saya potong sesuai dengan panjang yang saya mau, jadi agar lebih rapi juga pemasangannya. Nah, untuk yang pertama ini baut adjusternya kita luruskan dulu nih celahnya untuk memasukkan kabel innernya, lalu kita sangkutkan ke brake levernya. Nah, setelah masuk, selanjutnya baut adjusternya kita putar kira-kira 2-3 putaran berlawanan arah jarum jam, lalu dikencangkan baut pengencangnya. Setelah itu kita masukkan end capnya. Jadi ini saya masih pakai yang lama, jadi yang lama ini bahannya stainless, jadi lebih kuat dan tahan lama. Jadi ini kita masukkan dulu, selanjutnya kabel outer, kemudian terakhir end capnya lagi. Setelah selesai, kemudian lakukan hal yang sama pada brake lever yang satunya lagi. Oke, lanjut untuk pemasangan kabel untuk shifternya. Jadi ini juga beli satu paket, udah dapat outer, inner, kemudian end cap dan beberapa aksesoris lainnya. Nah, ini shifternya Alivio tipe M430. Depan 3 speed, belakang 9 speed. Nah, ini tempat memasukkan kabelnya ya. Nanti bautnya dilepas. Yang di sini juga ada. Ini nanti bautnya kita lepas, kemudian shifter kabel innernya nanti dimasukkan dari lubang itu. Langsung aja kita unboxing dulu kabel-kabelnya. Ini untuk kabel outernya. Kemudian ini untuk kabel innernya. Dan juga beberapa aksesoris berupa end cap baik untuk kabel outer maupun kabel innernya. Oke, langsung aja kita pasang kabel innernya. Nah, ini shifter berfungsi dengan baik, jadi ini ada indikatornya. Nah, untuk memasukkan kabel inner, jadi baut penutup ini harus kita buka dulu. Baut penutup sudah terbuka, jadi ini kabel shifter innernya ini kita masukin lewat sini ya. Nah, kalau susah ini baut adjusternya kita buka dulu agar lubang untuk keluarnya jadi lebih besar. Setelah kabel shifter masuk, jangan lupa untuk memasang kembali baut penutupnya. Jangan lupa untuk pasang kembali untuk baut adjusternya. Sip, sudah terpasang. Untuk selanjutnya kabel outer dipotong sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan framenya. Selanjutnya kita pasang dulu cranknya ke framenya. Nah, untuk bottom bracketnya ini atau BB-nya ini belum sempat saya bongkar karena agak susah. Jadi nanti sekalian aja. Kemungkinan ini juga akan saya ganti. Jadi ini untuk sementara kita pasang dulu cranknya. Untuk pemasangan jangan lupa untuk bautnya dilumasi dulu dengan grease atau gemuk pada ulirnya agar mudah dalam pemasangan. Kemudian juga nanti saat dibongkar dia tidak sulit. Dan ini juga untuk meminimalisir terjadinya karat pada ulir baut.
Oke, crank sudah terpasang dengan baik. Jadi ini sudah lancar. Lanjut kita ke brake set. Sebelum memasang kaliper kepada frame, jadi ini harus pakai adaptor dulu. Nah, adaptornya seperti ini ya untuk frame Dominate 012. Selanjutnya kita pasang kalipernya. Nah, ini untuk pemasangan bautnya jangan terlalu kencang dulu agar mudah untuk mengatur center atau tidaknya kanvas rem kepada ke rotor. Jadi agar rotornya itu tidak bergesekan dengan kanvas rem. Setelah itu kita atur jarak kanvas ke rotornya agar tidak terlalu jauh ataupun jangan sampai bergesekan agar tidak mengganggu kinerja putaran dari wheelset. Selanjutnya kita pasang kaliper untuk rem depan. Jadi ini adaptornya sudah terpasang di fork sepedanya. Jadi kita tinggal pasang kalipernya. Untuk caranya kurang lebih sama dengan memperhatikan jarak antara kanvas rem dengan rotornya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang FD-nya atau front derailleurnya. Jadi yang harus diperhatikan dalam pemasangannya adalah jarak antara bagian luar FD dengan centering terbesar, yaitu sekitar 5-6 mm. Selanjutnya kita atur agar centering dan FD sejajar. Next kita pasang RD atau rear derailleurnya. Saya pakai tipe SLX dari Shimano untuk pemasangan. Jadi sebelum kita pasang RD-nya kita pasang dulu hanger atau drop out-nya ke frame-nya. Setelah hanger terpasang, lanjut kita pasang untuk RD-nya. Setelah RD terpasang, selanjutnya kita setting agar pulley RD lurus dengan sprocket terluar. Cara settingnya adalah dengan memutar baut H. Jadi di sini ada dua baut, yang ini baut H, yang ini baut L. H itu untuk sprocket terluar, kemudian L itu untuk sprocket terdalam atau yang terbesar. Putar baut H searah jarum jam untuk membuat pulley RD semakin ke arah dalam atau semakin ke arah sprocket yang paling besar. Kemudian sebaliknya berlawanan arah jarum jam untuk membuat pulley RD semakin mengarah keluar. Selanjutnya kita pasang rantai. Untuk memasang kita memakai sambungan, kemudian kawat untuk mempermudah dalam pemasangan sambungan rantai. Nah, rantai sudah terpasang dengan baik. Selanjutnya kita pasang komponen yang ada di handlebar. Oke, selanjutnya kita pasang shifter ke handlebar. Setelah shifter lalu pasang handle rem atau brake levernya, kemudian terakhir handle grip untuk ke handlebarnya.
Atur kemiringan shifter juga handle rem agar sesuai dengan posisi berkendara. Lakukan hal yang sama untuk shifter, handle rem, dan hand grip sebelah kanan. Selanjutnya kita pasang kabel inner rem pada kaliper. Setting rem menggunakan baut adjuster baik di kaliper atau di handle rem bila diperlukan. Setelah itu kita pasang kabel outer untuk shifternya. Jadi ini kabel outernya sudah saya potong sesuai dengan kebutuhan. Juga sudah dipasang end cap pada setiap ujung-ujung kabel outernya. Setelah kabel shifter terpasang pada frame, selanjutnya kabel innernya ini kita kaitkan ke baut pengait yang ada di RD. Setelah kabel inner terpasang pada RD, jangan lupa untuk memberikan end cap pada ujung kabel inner. Selanjutnya pasang juga kabel outer untuk shifter depan atau shifter sebelah kiri. Kemudian kita pasang kabel inner shifter depan ke baut pengait yang ada pada FD. Dan yang terakhir, jangan lupa memasang end cap pada ujung kabel inner. Ya, akhirnya semua komponen sudah terpasang, dari frame set, wheel set, kemudian dari drivetrain atau group set sampai ke brake set atau remnya. Setelah ini sepeda Dominet 012 atau Black Dome ini sudah siap saya goes. Gimana reviewnya setelah digoes? Tunggu di video berikutnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.